Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan guru pamong, penguji ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rohman Suparman. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Galuh, Ciamis, Jawa Barat. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Ciamas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, mengajar mata pelajaran biologi. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi persyaratan ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang sistem pertahanan tubuh pada manusia di kelas 11 MIPA 1. Demikian perkenalan ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran biologi ya. Ini kelas 11 MIPA 1 ya. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya. Ada yang sakit ya hari ini? Ada ya? Masih semangat ya? Ya, karena jam pelajaran pertama kalian masih segar ya, masih penuh energi ya. Oke, mudah-mudahan sampai akhir nanti pelajaran kalian tetap segar, sehat ya. Kalau ada yang merasa kurang sehat, silahkan sampaikan ke Bapak ya, biar kalian istirahat nanti di UKS ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dulu dengan dulu ya. Mudah-mudahan dengan berdoa segala aktivitas kegiatan belajar kita hari ini sampai kalian kembali pulang, kalian tetap mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa ya. Dan kalian dalam belajar pun akan memberikan hasil yang positif buat kalian, memberikan pelajaran yang bermakna dari kehidupan kalian ya. Siapa yang memimpin doa? Ilham. Oh ya, silakan Ilham dipimpin teman-temannya berdoa dulu ya. Siapa? Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ilham telah memimpin doakan lagu wajib nasional ya. Mau lagu apa hari ini? Halo Halo Bandung ya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Silakan yang memimpin silakan Kak Wisdi pimpin teman-temannya berdoa. Oh maaf, menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan teman-teman berdiri ya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. Silakan Kak Wisdi. Mari merebut kembali tuh dua. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang bernama. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari merebut kembali. Iya, terima kasih Kak Wisdi. Silakan kembali duduk anak-anakku. Sebelum Bapak sampaikan materi pelajaran hari ini, akan Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak hadir tidak di kelas 1
11 MIPA 1 ya untuk hari ini. Ketua kelasnya siapa? Danis. Danis kemana? Tidak ada. Oh, Danis dispen ya. Oke. Dispen apa Danis? Oh, Danis ikut OSN. Dispen hari ini ya. Oke. Siapa lagi yang tidak hadir hari ini? Yasin, Erlangga. Yasin kenapa? Ada kabar? Sakit ya? Delon juga sakit. Kemudian? Hanya 3 ya. Kita ada 34, berarti sekarang ada 31. Oke. Ada Yasir dan Delon yang sakit ya. Kita Danis sedang ikut kegiatan OSN. Baik. Ya kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit hari ini yang tidak bisa ikut pelajaran hari ini di sekolah kita, di kelas kita, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan ya. Amin. Ya kembali bisa bersama-sama kita belajar di kelas. Ya. Baru hari ini aja kan sakitnya ya. Ya, juga buat Danis mudah-mudahan dapat berprestasi ya. Membawa diri harum sekolah kita di kegiatan OSN. Oke. Baik anak-anak, kalian masih semangat kan ya? Perlu disemangati lagi kayaknya ya? Baik, kita ya dulu ya. Jadi kalau saya sampaikan, saya katakan siapa kita? Kalian jawabnya apa? Kemudian nanti kalau saya katakan Semancio bangkit, kalian bilangnya? Semancio juara. Oke. Jadi mulai ya, biar semangat. Gitu ya, pagi-pagi itu harus semangat. Semangat pagi. Oke. Kita mulai ya. Siapa kita? Semancio. Semancio bangkit. Semancio juara. Oke. Sekarang apa? Luar biasa. Ya, dengan menyemangati diri kalian sendiri, kita akan selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran, untuk beraktivitas minimal di hari ini. Ya. Hari ini kita akan memulai materi baru, ya. Bab 10 tentang sistem pertahanan tubuh pada manusia. Materi ini adalah materi terakhir dari semester ini. Jadi setelah selesai materi ini, selesai pula materi yang kalian pelajari di semester ini ya. Nanti kita akan ulangannya mungkin minggu depannya lagi ya. Jadi, baik, sebelum memulai materi hari ini, saya sedikit mereview materi minggu lalu. Materi minggu lalu adalah tentang apa? Iya, pintar. Kalian masih ingat ya? Berarti kalian baca bukunya. Baca buku nggak? Baca. Baca saja ya. Sistem reproduksi pada manusia. Oke. Ulangannya belum ya? Belum. Ulangannya nanti kita mulai kita gabung dengan sistem pertahanan tubuh ya. Karena sistem reproduksi dengan sistem pertahanan tubuh nanti ada beberapa materi yang sebenarnya mirip. Masih ada yang ingat materi yang kemarin minggu lalu? Apa sih yang terakhir dibahas? Siapa? Oh iya, siapa namanya? Deva. Oke. Apa Deva? Tentang ASI. Apa tuh ASI? Air susu ibu. Air susu ibu. Ya minggu lalu nggak sempat saya sampaikan ya. Sampai berapa tahun sih seorang balita itu menyusu pada ibunya? Biasanya berapa? 2 tahun. 2 tahun ya. Apa sih manfaat dari air ASI itu bagi kita, bagi anak-anak? Sebagai antibodi, sebagai makanan utama bayi, betul ya. Nah, itu ada antibodi. Nah, antibodi itu apa? Pertahanan tubuh, nah ya, betul. Jadi antibodi itu adalah pertahanan tubuh bagi manusia, ya. Dan sekarang kita membahas tentang sistem pertahanan tubuh. Jadi nyambung ya. Jadi memang ASI adalah salah satu produk
yang sangat penting bagi terciptanya sistem pertahanan tubuh pada manusia, ya. Saya akan sampaikan materi baru tentang tadi apa? Saya sampaikan? Sistem pertahanan tubuh. Baik anak-anak, coba perhatikan ke depan ya. Terlihat di belakang? Ya, Pak. Kelihatan jelas ya, jelas ya. Arif? Terlihat, Pak. Terlihat jelas ya. Yang di belakang ada pakai kacamata nggak? Aman. Ya. Baik, kalau penglihatannya kurang bagus, silakan pindah ke depan ya. Hari ini kita akan pelajari materi baru tentang sistem pertahanan tubuh pada manusia ya khususnya. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah, jadi setelah melakukan pembelajaran, kalian dapat memahami tentang peranan sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi dalam tubuh manusia ya. Jadi apa sih peranan imun atau sistem imun dan juga imunisasi ya terhadap proses fisiologis dalam tubuh manusia. Apa sih manfaatnya, macam-macamnya gitu ya. Kemudian juga didapat dari mana saja, nanti kita pelajari ya. Kemudian nanti berikutnya dalam diskusi ya. Nanti kalian akan Bapak bagi kelompok. Minggu lalu sudah punya kelompoknya kan ya? Ya. Nggak usah diubah ya, kelompoknya tetap seperti yang minggu lalu. Udah duduknya udah per kelompok ya? Bagus. Aman ya? Kalian yang jelas ya. Kalian sudah duduk dengan kelompoknya ya. Nanti dalam kelompok kalian mencoba untuk bergotong royong, menunjukkan karakter berpikir kritis ya. Karena kalian nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD ya. Kemudian juga nanti Bapak akan nilai kreativitas kalian, kerjasama kalian, dan juga kejujuran kalian ya. Nah ini indikator. Indikator itu atau hal-hal yang diharapkan bisa dicapai dalam pembelajaran hari ini ya. Jadi kalau sudah belajar tentang sistem pertahanan tubuh ini, diharapkan ya kalian semua dapat menjelaskan fungsi sistem pertahanan tubuh, kemudian juga dapat mengidentifikasi jenis-jenis pertahanan tubuh, dapat mendeskripsikan mekanisme pertahanan tubuh, dan dapat menjelaskan jenis-jenis imunisasi. Ya. Imunisasi dengan vaksinasi sama nggak? Beda. Beda. Bedanya apa? Kalau imunisasi Biasanya diberi waktu pas kecil. Gitu. Kalau vaksinasi orang dewasa juga bisa dapat. Iya. Mungkin ya. Ada perbedaan dalam hal rentang waktu mungkin ya. Walaupun pada prinsipnya imunisasi dan vaksinasi adalah hal yang sama. Ya. Tapi imunisasi biasanya kecenderungannya memang dilakukan terhadap bayi ya, balita. Kalau vaksinasi adalah perlakuan terhadap pemberian vaksin terhadap orang dewasa. Padahal dua-duanya sama ya. Ada yang tanyakan dulu nggak dari pemaparan indikator yang dicapai? Jelas, Untuk Pak. kami ya. Nah ini perlengkapan belajar yang harus kalian persiapkan. Buku paket sudah lengkap ada ya? Alhamdulillah. HP? HPD nanti akan Bapak berikan ke kelompok dan juga alat tulis ya. Alat tulis. Ya, materi pembelajaran hari ini adalah nanti akan kita bahas fungsi sistem pertahanan tubuh, jenis-jenis pertahanan tubuh, mekanisme pertahanan tubuh, dan terakhir apa yang kalian pikirkan dari kedua gambar tersebut? Oke. Anak yang sakit sama anak yang sehat. Ada yang sakit, satu sehat. Ada yang sakit, ada yang sehat. Ya. Oke. Ada yang mau jawab seorang, misalnya angkat tangan dulu. Terlihat gambarnya? Lihat ya. Sebutkan namanya saya. Mengapa mengapa sering ada orang yang sakit dan jarang ada yang sakit? Pertanyaan muncul dari kamu ya. Kenapa ada yang sakit? Ada yang sehat. Ya. Hal yang biasa ya. Orang sakit, orang sehat gitu ya. Kalian ini dalam keadaan sehat ya. Misalnya kalian diminta untuk memilih. Kalian memilih yang mana? Yang sehat.
Oke, ini identifikasi masalah yang mungkin bisa kalian temukan ya, pertanyaan-pertanyaan ini ya. Apa yang menyebabkan orang sakit? Apakah dia bisa sembuh dari sakit, ya kan? Kemudian bagaimana cara menjaga agar tubuh tetap sehat? Ini penting ya. Ini peta konsepnya ya. Jadi sistem pertahanan tubuh itu tersusun atas ada fungsi sistem pertahanan tubuh, ada mekanisme pertahanan tubuh. Kemudian gangguan pada sistem pertahanan tubuh, nah, ada yang hipersensitivitas, alergi ya. Makanya ada zat-zat yang bersifat karsinogen. Jadi zat-zat karsinogen adalah zat-zat yang bisa menimbulkan atau menumbuhkan sel kanker pada tubuh kita. Saya akan tampilkan, tolong diperhatikan videonya dan dicermati dengan baik. Pada video ini kita akan membahas imunitas yang meliputi pengertian, fungsi, dan pengelompokan imunitas. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebaiknya kita pahami dulu apa sih imunitas itu? Nah, ada terinfeksi yang menyebabkan penyakit. Patogen dapat berupa virus, bakteri, protista, jamur, dan agen terinfeksi lainnya. Imunitas berfungsi untuk menjaga sel-sel inang dari infeksi patogen yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan kematian. Nah, sel inang yang dimaksud adalah sel yang diserang oleh patogen. Itu sedikit video tentang sistem pertahanan. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari tampilan video tadi? Ada nggak pertanyaan? Ya, tadi kalau kalian perhatikan sekilas dikatakan bahwa sistem pertahanan tubuh itu bisa dianalogikan seperti pasukan tentara ya? Iya, Pak. Pasukan tentara yang melindungi suatu negara. Para tentara ini bertugas untuk melindungi negara dari ancaman, serangan, serbuan. Baik, Bapak akan bagikan LKPD-nya, nanti kalian diskusikan dengan teman-temannya ya, dengan satu kelompoknya. LKPD-nya ini nanti akan Bapak bagikan. Kalian coba diskusi dengan teman sekelompoknya, dicari jawabannya, ditemukan jawaban dari soal-soal yang ada di LKPD ini. Kalian coba kreatif, bekerja sama yang baik ya. Saling membantu, jangan saling egois ya. Iya, Pak. Jadi kalian coba cari bukunya, buku paketnya sudah ada ya. Oke. Oh ya, ini udah dibagi kelompok ya? Oke, ini ada berapa kelompok? 6 ya? Kelompok ini apa pertama? Namanya? Kelompok kebal. Oke, ini kelompok? Vaksin. Kelompok vaksin. Patogen. Kelompok patogen. Antibody. Kelompok antibody. Antigen dan imunitas. Oh ini ya. Ya. Baik, akan Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Ini kelompoknya imunitas. Ya. Silakan dikerjakan ya. Anak-anak. Ini kelompok antigen. Kalian tahu nggak artinya nih? Imunitas, antigen, antibody? Tahu ya? Baik, silakan kalian kerjakan dengan kelompoknya. Kalian diskusikan, kalian ada beberapa pertanyaan yang memang sengaja Bapak buat sedikit susah, ya. Artinya kalian mencoba untuk menemukan jawabannya, ya. Jadi jawabannya tidak akan Bapak sampaikan dulu, tapi kalian mencoba menemukannya. Menemukan jawabannya, memahami jawaban kalian ya. Jadi itulah yang namanya discovery. Kalian mencari dan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian temui. Oke? Selamat mengerjakan ya. Silakan beraktivitas, kerjasamanya tunjukkan supaya Bapak bisa melihat keaktifan kalian dan kerjasama kalian yang baik. Oke, selamat mengerjakan.
Kalian bisa gunakan HP juga ya. Bisa menemukan jawabannya. Bagi-bagi ya. Ya Pak. Biar bisa mencari penilaian. Oke, lanjutkan. Bagus. Bagaimana kelompok patogen? Lancar Pak. Lancar ya. Udah mau selesai. Luar biasa. Patogen itu apa artinya? Ini penginfeksi yang menyebabkan penyakit. Jadi patogen itu artinya penyakit ya. Bagaimana vaksin? Ada masalah? Aman ya. Oke. Kalian bisa menemukan jawabannya di mana? Bagaimana kelompok apa ini? Kebal. Kelompok patogen tidak bisa menyerang kebal ya. Itu kembali Ini bisa Pak. Kuning hitam ya, kebal. Ada masalah dengan kelompok kebal? Tidak ada ya? Kendali ya. Oke. Komunitas bagaimana? Selesai? Sudah selesai? Antigen? Lagi Pak. Oke, lanjutkan ya. Antibody. Dikit lagi Pak. Baik, waktunya sudah selesai ya. Wah. Dari 6 kelompok, siapa yang akan mempresentasikan? Oke. Tadi saya lihat kelompok antibody sudah menentukan duluan ya. Oke. Kita berikan kesempatan kepada kelompok antibody untuk memberikan jawaban dari pertanyaan LKPD. Satu orang perwakilannya berapa? Perwakilannya boleh 2 orang mungkin ya. Kalau ada pertanyaan sampaikan pada kelompok yang depan ya. Jadi kelompok yang di depan itu akan menyampaikan jawaban dari soal nomor pertama dan nomor 2. Oke. Bagaimana? Sudah bisa dimulai? Bisa Pak. Silakan. Pertanyaan nomor 1. Menurut pengamatan kamu, apakah ada perbedaan antara gambar 1 dan 2? Tuliskan perbedaan-perbedaan yang bisa kamu kemukakan. Oke. Nah, Angel bisa dijawab. Jawabannya adalah perbedaan dari kedua gambar tersebut adalah gambar 1 terlihat seperti suara. Oke, suaranya lebih kuat ya. Coba Angel ya. Perbedaan dari kedua gambar tersebut adalah gambar 1 terlihat sebagai orang yang sehat dan segar, terhindar dari sakit. Gambar kedua terlihat sebagai orang yang sedang sakit atau terbaring di rumah sakit dalam perawatan. Jawaban dari kelompok 1 ini cukup jelas, cukup membuat kalian paham gitu ya dari 2 pertanyaan yang diajukan. Oke, terima kasih Nak Ilham dan Nak Angel mewakili kelompok antibody. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Sebentar sabar ya. Nanti kalian akan kebagian semuanya. Ya. Bapak ini kan satu. Oke, saya ulas dulu jawaban dari kelompok antibody yang pertama tadi. Identifikasinya cukup bagus ya. Jadi menggambarkan orang yang sehat, menggambarkan orang sakit. Bahkan tadi dijelaskan terlihat terbaring sakit mungkin dalam perawatan ya. Oke, silakan kelompok yang kedua. Kelompok kebal ya.
Kelompok kebal diwakili oleh siapa? Rian dan Deva. Rian dan Deva. Silakan. Ya, kamu coba jawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Pertanyaan nomor 3, apa pula yang bisa membuat seseorang tetap sehat dan terhindar dari sakit? Jelaskan. Jawaban dari kelompok kami yaitu seseorang bisa kuat, sehat, dan jarang terserang penyakit karena beberapa sebab. Yang pertama, karena kuatnya daya tahan tubuh kita. Yang kedua, daya tahan tubuh yang kuat mungkin karena asupan nutrisi yang cukup. Penyakit jarang menyerang kita karena gaya hidup yang sehat, seperti cukup tidur, cukup makan, tidak stres, sering berolahraga, dan lain-lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Cukup jelas juga ya? Oke, terima kasih Devani dan siapa? Ria dari kelompok kebal. Ya, kita berikan aplaus ya. Oke, antigen. Kira imunitas yang antigen. Oke, kelompok antigen akan menjawab nomor berapa? 5 dan 6. 5 dan 6. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok antigen akan membacakan pertanyaan nomor 3, 4 dan 5. 5 dan 6. Ya, silakan. Mengapa sistem pertahanan tubuh sangat penting bagi manusia? Baik, saya jawab ya. Peran utama sistem kekebalan tubuh adalah melindungi seseorang dari organisme merugikan seperti bakteri, virus, atau jamur. Dengan kekebalan tubuh yang kuat, virus atau bakteri tidak akan mudah masuk ke dalam tubuh sehingga kita juga tidak mudah tertular penyakit. Sistem pertahanan tubuh sangat penting bagi tubuh manusia untuk melindungi dari segala macam hal yang dapat membahayakan tubuh manusia itu sendiri. Ada pertanyaan teman-teman? Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu jawaban dari kelompok yang ketiga. Oke, kita lanjutkan saja ya. Kelompok imunitas. Cukup satu aja ya, silakan. Oke, diwakili oleh siapa? Naila. Tadi sampai nomor 6, nomor 7 saja ya. Silakan Naila mewakili kelompok imunitas untuk memberikan jawaban dari pertanyaan berikutnya. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok imunitas. Pertanyaan nomor 7 adalah, apakah yang dimaksud dengan pertahanan tubuh tidak atau non spesifik? Jawabannya adalah, sistem pertahanan tubuh non spesifik maksudnya adalah sistem imun yang melawan penyakit dengan cara yang sama kepada semua jenis penyakit. Sistem ini tidak membeda-bedakan responnya kepada setiap jenis penyakit. Sistem imun ini bekerja dengan cepat dan selalu siap jika tubuh kemasukan suatu bibit penyakit. Iya, itu ya, non spesifik. Jadi tidak membeda-bedakan responnya, apapun itu dia akan terima ya, dan dia reaksi cepat, gitu ya. Dan biasanya non spesifik ini adalah pertahanan tubuh lapisan pertama, gitu ya. Ada kulit, ada mukosa ya. Oke, terima kasih Naila. Kelompok imunitas, kita berikan aplaus. Kelompok lagi, oke, kelompok. Oke, silakan nomor kelompok patogen untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan nomor 10. Tahukah kalian perbedaan antara kekebalan aktif dengan kekebalan pasif? Jelaskan. Oke, kekebalan pasif dan kekebalan aktif. Perbedaan antara kekebalan aktif dan pasif adalah kekebalan aktif merupakan jenis kekebalan yang dapat dibuat oleh tubuh dengan sendirinya karena respon tubuh terhadap suatu antigen
atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jenis kekebalan ini berlangsung lama, bahkan dapat bertahan seumur hidup. Kekebalan pasif adalah kekebalan di mana tubuh seseorang langsung menerima antibodi yang sudah jadi, sehingga tidak perlu membuatnya. Contohnya adalah pemberian ASI. Sudah, Pak? Kalau vaksin itu termasuk kekebalan pasif atau aktif? Pasif. Pasif, karena diberikan ya. Iya, Pak. Kalau kekebalan aktif itu memang dia sudah terbentuk dengan sendirinya dalam tubuh kita. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas ya? Terima kasih Dina, kelompok patogen. Kita berikan aplaus. Waalaikumsalam. Oke, kelompok terakhir untuk kelompok vaksin. Oke. Biar sesuai dengan kelompoknya, coba kamu jawab pertanyaan nomor 12 ya. Akan diwakili oleh siapa? Oke, silakan. Ya, langsung di bawah dong ya, kelompok vaksin eksis. Silakan, Wisni, sampaikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisni dari kelompok vaksin ingin menjawab pertanyaan nomor 12. 12 itu pertanyaannya, apa itu vaksin? Tuliskan jenis-jenis vaksin yang kalian ketahui. Jawaban kelompok kami adalah vaksin adalah cairan yang berisi antigen, mikroorganisme, atau toksin yang sudah dilemahkan. Jenis-jenis vaksin adalah vaksin BCG untuk penyakit polio atau campak. Terus yang kedua ada vaksin pertusis. Yang ketiga ada vaksin toksoid dan difteri. Terus yang terakhir ada vaksin hepatitis B. Terima kasih Bapak jawabannya. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Saya boleh bertanya nggak? Naila bertanya? Nggak ada, saya bilang berdasarnya menurut saya sudah sangat jelas dan lengkap. Sangat jelas ya? Oke. Tapi ada pertanyaan nih, kalau yang kamu terima kemarin vaksin apa tuh yang terakhir? Yang terakhir Pfizer. Pfizer ya? Ada Pfizer, ada Sinovac, ada apa lagi? Moderna, dan AstraZeneca dan sebagainya. Ini juga vaksin ya? Itu vaksin untuk apa? Ya, ini mungkin vaksin terakhir yang pernah diciptakan oleh ilmuwan kita atau para ahli kesehatan kita. Ada vaksin untuk penyakit COVID. Jadi ada vaksin pertusis, vaksin BCG dan sebagainya ya. Tapi ada terakhir vaksin untuk COVID. Oke? Jawabannya cukup jelas ya, cukup dipahami oleh kalian semua. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya, baik. Kalian sudah menjawab semua pertanyaan di LKPD, sudah mempresentasikannya juga. Kemudian mungkin ada kesimpulan? Ada Pak. Oke, sebelum kita tutup materi ini ada kesimpulannya. Oke, kelompok antibody mau memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Kesimpulan untuk antibodi adalah zat kimia yang beredar di aliran darah dan termasuk dalam bagian dari sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Antibodi memiliki fungsi penting bagi tubuh, yaitu sebagai benteng pertahanan terhadap virus, bakteri, dan zat racun yang menjadi penyebab penyakit. Benteng pertahanan tubuh ya. Antibodi itu benteng pertahanan tubuh. Betul ya? Oke, jadi itu salah satu kesimpulannya bisa diambil bahwa antibodi itu adalah benteng pertahanan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, virus, bakteri, dan zat-zat beracun. Luar biasa ya. Terima kasih ya kelompok antibodi. Ada yang buka belum? Ya. Saya kan lagi gelap, pas itu divaksin. Tapi langsung sembuh Pak. Begitu. Iya. Nah, kadang-kadang itu juga ada semacam sugestivitas ya. Jadi mungkin kalau kita menganggap wah vaksinnya sebagai obat, bisa aja ya. Yang tadinya dia sakit karena divaksin, karena dia yakin kalau divaksin saya sehat. Oke, itu saja mungkin materi tentang sistem pertahanan tubuh yang bisa saya sampaikan. Tapi untuk mengakhiri pertemuan kali ini, saya akan mengadakan tes ya.
Tapi dengan puisis ya. Oke. Kalian udah punya kuota semua kan? Kodenya ini ya. 513 530. 513 530. Oke, akan kita mulai. Ini ada 10 pertanyaan tentang sistem pertahanan tubuh ya. Sebagian besar seperti tadi yang sudah kita bahas. Oke, kita mulai sekarang. Sistem pertahanan tubuh memiliki dua bentuk pertahanan. Satu di antaranya adalah wow, kalian cepat sekali ya. Semua ya? Pintar sekali. Oke, next question. Wow, udah semua ya? Luar biasa, kalian cerdas sekali. Oke, pertanyaan nomor 2. Luar biasa. Sudah semua ya? Angel dan Risma. Kita berikan aplaus. Ya, sesuai janji saya ya, nanti saya akan kasih reward ya. Tapi nanti ya, karena pelajaran itu selesai, kita tutup dulu pelajaran hari ini. Kemudian, oke, sebelum saya tutup, mungkin ada sedikit refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mantap, menyenangkan ya? Menyesalkan atau menyenangkan? Menyenangkan ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Nanti minggu depan kita lanjutkan tentang materi gangguan pada sistem pertahanan tubuh ya. Tugasnya buat kalian minggu depan, coba kalian tuliskan penyakit-penyakit, tolong dicatat ya. Tuliskan penyakit-penyakit yang mungkin terjadi ya. Bisa penyakit, bisa gangguan yang bisa menyerang sistem pertahanan tubuh kita. Kemudian jangan lupa juga kalian tuliskan satu saja ya, tapi menggunakan kertas HPS ya. Kemudian nanti kalian sampaikan di depan penyakit ini apa namanya, kemudian bahaya bagaimana, pencegahannya bagaimana, pengobatannya bagaimana ya. Ilham untuk pimpin doa penutup. Silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.